tentang ayu parasnya yang terkenal di seantero Nusantara. Putri Campa masih menjadi kisah asmara yang menyimpan berjuta cerita. Kehadirannya dalam kehidupan Prabu Damarwulan atau yang dikenal sebagai Prabu Brawijaya kelima tak ubahnya badai yang menghempaskan kokohnya bangunan. Namun dari sederet cerita yang berhembus, kepergian Putri Campa seperti debu yang memudar begitu saja. Sehingga kisahnya bak jejak kaki yang tersapu ombak. Tak ayal semenjak kepergian Putri Campa, sejumlah daerah mengklaim bahwa jasadnya tertanam di wilayahnya. Lalu, seperti apa kisah sesungguhnya sang selir hati Damarwulan yang mampu melahirkan sejarah di tengah dinasti Majapahit? Simak hingga tuntas penelusuran dulur ngeri di makam Putri Campa di Jalan Darajingga, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Meninggalnya Eyang Putri Cempo ini. Dulur ngeri, setibanya di Jalan Darajingga, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, Jibril Art bertemu dengan istri sang juru kunci yang bernama Siti Maryam. Tidak hanya mempersilahkan dulur ngeri untuk masuk ke kompleks makam, namun Siti Maryam juga dengan senang hati menunjukkan setiap segala hal yang berada di kompleks makam Putri Campa dan Prabu Brawijaya kelima. Di gerbang pintu masuk kompleks makam Putri Campa terpampang sebuah tulisan besar, situs makam Putri Campa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Setelah memasuki gerbang, di sebelah kanan terdapat papan yang bertuliskan tentang peraturan dan peringatan untuk menjaga kelestarian makam Putri Campa dan Prabu Brawijaya kelima. Searah dari pintu gerbang masuk terdapat lorong yang memanjang, di mana sebelah kanannya terdapat sejumlah pohon besar dan di sebelah kirinya ada sebuah pendopo, tempat beristirahat bagi para peziarah makam Putri Campa dan Prabu Brawijaya kelima. Terus lorong ini menuju dan arah makam. Selain itu dulur ngeri, di kompleks makam ini juga di sebelah kiri dari lorong tersebut terdapat sumur tua yang diyakini sebagai tempat pemandian Putri Campa dan orang-orang kerajaan Majapahit zaman dahulu. Saderenge di damel napa niki, Bu? Ten masa kerajaan sumur niki. Damel siram nggih. Mboten maksudnya napa di damel khusus, damel Kanjeng Ratu napa sinten? Zaman kolonial. Di samping itu dulur ngeri juga bisa melihat terdapat gerbang kedua di kompleks makam ini, di mana cungkup dari gerbang ini terlihat sebuah simbol yang menjadi simbol kebanggaan kerajaan Majapahit. Dulur ngeri, di balik gerbang kedua ini terdapat sejumlah makam yang ditengarai sebagai adipati dan para patih Brawijaya kelima. Di sebelah kanan setelah memasuki gerbang kedua terdapat dua makam, yakni makam Singo Barong dan makam Singo Petak
di mana keduanya merupakan patih Prabu Brawijaya kelima. Nawangwulan makamipun Eyang Singobarong. Singobarong ya. Makamipun Gusti Prabu Brawijaya. Menika Singopetak. Singo Putih. Singo putih. Patihnya Gusti Prabu Brawijaya. Selain makam Singobarong dan Singopetak, di area ini Yang mana? juga terdapat makam 4 saudari Prabu Brawijaya kelima, di antaranya Purbowati, Purbosari, Nawangwulan, dan Nawangsih. Selanjutnya dulur ngeri, di sebelah kiri dari makam Singobarong dan Singopetak terdapat lorong yang mengarah ke makam Putri Campa dan Prabu Brawijaya kelima, di mana di sepanjang lorong ini terdapat puluhan makam kerabat Prabu Brawijaya kelima dan Putri Campa. Selain itu, di sisi kanan dari lorong ini juga terdapat sebuah pendopo yang diyakini sebagai tempat bertapanya Damarwulan sebelum menjadi Prabu Brawijaya kelima. Tempat untuk meditasi sebelum Gusti Prabu Brawijaya sebelum jadi raja di sini. Di dalam nggak ada apa-apa nih. Nggak ada. Tembok itu segini besarnya, panjangnya segini. Ini zaman dulu. Ini kaca zaman Majapahit ya. Ini yang ke arah makam beliau. Dulur ngeri, di dekat pintu masuk makam Putri Campa dan Prabu Brawijaya kelima, di sebelah kiri ada 4 makam, di mana keempat makam itu adalah makam Sabdopalon, Semar, Bagong, dan Petru. Keempat tokoh tersebut merupakan pendamping Prabu Brawijaya kelima. Selain itu dulur ngeri, di sisi kanan juga terdapat beberapa makam kerabat Prabu Brawijaya kelima. Kalau yang di sini Ini semua kerabat. kerabat semua. Assalamualaikum. Ini semua kerabat. Terus yang sebelah kanan ini makamnya Eyang Supo yang bikin pusaka Mojopahit. Kalau yang bawahnya lagi itu Temenggung Pusponegoro. Zaman dulu Temenggung, kalau sekarang ya Bupati itu. Nah ini Eyang Mangkubumi di sini ini. Iya. Ini semua kerabat. Ini ya batu besar-besar itu Temenggung lagi. Kertabumi. Iya. Terus yang di dekatnya makamnya beliau itu Yang sebelah sana yang sebelah ada atapnya itu Temenggung Pusponegoro. yang tidak ada atapnya. Nggak ada, namanya nggak ada, saya nggak tahu. Tapi semua ini adalah kerabat. Iya.
Ini makam yang atas ini ada dua. Yang sebelah kanan makamnya Eyang Putri Cempo, yang sebelah kiri Gusti Ratu Prabu Brawijaya kelima, yang nama aslinya Damar Wulan. Setelah dia menjadi Raja Brawijaya kelima, nikah sama Putri Cempo yang nomor 5, yang punya anak Raden Patah Sultan Demak. Jadi ini bapak ibunya Eyang Raden Patah. Kalau yang bawah ini abdi dalam dari Kamboja. Ini perempuan. Ini makamnya ada dua. Yang sebelah kanan Eyang Putri Cempo, yang sebelah kiri Gusti Ratu Prabu Brawijaya kelima. Nama aslinya Damar Wulan. Setelah dia menjadi Raja Brawijaya kelima, penggantinya Ratu Ayu Kencana Wungu. Di ini istrinya itu ada 5. Yang pertama Putri Anjasmara, 2 Ratu Ayu Kencana Wungu, 3 Waito, 4 Buyengan. Istri yang dari Minak Jinggo itu diambil sama dia, nomor 3 sama nomor 4. Itu semua tidak punya anak. Yang nomor 5 Putri Cempo dari Kamboja, punya anak Raden Patah Sultan Demak. Ya, yang andesit itu yang mana itu? Cuma satu, yang ada tulisannya. Iya. Ini dari sini. Ini Masehi 1370, meninggalnya Eyang Putri Cempo ini. Kalau yang bawah meninggalnya Gusti Prabu Brawijaya ini 1448 Saka. Jadi duluan Eyang Putri Cempo. Duluan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ngeri, kembali jumpa lagi kita di channel YouTube Jibril Art. Dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bisa mengeksplorasi salah satu sejarah yang ada di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur, yang hingga sampai saat ini juga masih banyak menyimpan sesuatu yang misterius bagi kita semua. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk ziarah dan sekaligus mengeksplorasi makam Kanjeng Nyai Ratu Cempo. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwasanya terdapat 3 makam dari Nyai Ratu Cempo, Bu, ya. Yang mana beliau ini merupakan istri dari
Prabu Brawijaya kelima. Dan untuk menepis kesimpang siuran ini, alhamdulillah saya bertemu dengan Ibu Siti Mariam, Ibu Siti Mariam, istri dari suami Pak Afandi. Pak Afandi ya. Ya, yang juru kuncinya Pak Afandi suami saya. Tapi sekarang suami lagi keluar, jadi saya yang. Oh gitu. Jadi sebenarnya Pak Afandi Bu ya. Nggih. Cuma dulur ngeri tadi sempat kita ngobrol sebentar dengan Ibu Siti Mariam, yang insya Allah beliaunya ini juga bersama Bapak Afandi juga Bu ya. Nggih, Pak Afandi itu juru kunci sudah turun ke 8. Sudah turun ke 8. Nggih. Nah, kira-kira masih ada keturunan dengan Kanjeng Ya, masih. dari Nyai Ratu Compo atau Brawijaya? Dari yang Putri Jempo. Dari yang Putri Compo ya. Ya, Ibu bisa diceritakan sedikit ya mengenai khususnya Nyai Ratu Compo yang selama ini kita sendiri juga meragukan yang mana sebenarnya keberadaan makamnya beliau gitu. Kalau untuk yang sebelumnya kita sudah mengeksplorasi yang di Gresik itu, namun ya sebagaimana yang sudah kawan YouTube Indonesia lihat bahwasanya sedikit sekali informasi yang bisa kita peroleh di sana, sehingga kita juga meragukan keakuratan daripada makam Nyai Ratu Compo yang ada di sana. Nah, sedangkan yang di sini yang di Trowulan Mojokerto ini insya Allah lebih mendekati kepada Nyai Ratu Compo yang sesungguhnya, yang mana beliau ini adalah istri dari Prabu Brawijaya kelima. Kalau Eyang Putri Cempo ini cerita dari turun suami saya nih. Iya. Kalau Eyang Putri Cempo itu sebetulnya yang asli itu ini. Yang di sini. Nggih, yang di sini. Kalau yang di Gresik itu kayak penjenengan itu dari sini tipak tilas terjadi tengah. Itu cerita dari turun dari suami. Dari suami. Begitu. Nah, kalau ada lagi yang di Kudus. dekatnya Ngelasem. Ngelasem. Iya, kalau yang di Ngelasem itu ya cuma 4. Ngelasem mana itu? Itu ada. Dan maksudnya Ada. Ngelasem itu daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu. Oh, Jawa Tengah berarti yang Nggih. saya juga dapat informasinya cuma belum sempat ziarah Bu. Nggih. Itu di daerah Kudus. Katanya dari turun suami saya dulu itu Putri Cempo itu meninggalkan daerahnya Kamboja sana, terus dia naik perahu karet. Nah itu mendarat di situ, terus di situ tempat di situ, jadi itu jadi kayak bajunya basah, itu ditaruh di situ. Ada lagi di itu di mana di Gresik. Kayak sampean di kesini duduknya sampean itu di tetengah terus sampean pulang ke rumah yang asli ya di rumah kayak yang Putri Cempo ini ya ini yang asli. Artinya yang di Kudus sama yang di Gresik itu hanya petilasan Ibu ya? Iya, tapi juru kunci yang bukan keturunan itu nggak bisa cerita. Katanya kalau yang di Kudus itu ini yang asli. Tapi saya nggak itu ya. Cuma kalau turun dari suami saya itu juru kunci sudah turun ke 8 Pak Afandi. Sudah yang ke-8. Iya, jadi cerita-cerita itu dari nenek-nenek dulu. Seperti yang Bapak Anas dulu sini, ya kelihatan ya ini dulu. Itu turun dari Pak Afandi. Terus sedikit kisahnya Bu, hubungan Nyai Compo dengan Kanjeng Prabu Brawijaya itu sebenarnya kalau dari kisah turun-temurun yang Ibu dapat
itu hubungan beliau dengan Prabu Brawijaya kelima itu bagaimana Ibu? Sebetulnya apakah kan segelintir cerita itu mengatakan bahwa Nyai Compo itu merupakan hadiah, ada lagi Iya, gitu. iya, Nyai Compo itu hadiah. Dihadiahkan ke Eyang Prabu Brawijaya ini. Di Kamboja ada peperangan besar, tidak ada yang bisa menenteramkan daerah Kamboja. Gusti Prabu Brawijaya ini yang dipanggil gitu loh. Nah, setelah itu, setelah didatangi sama Gusti Prabu Brawijaya di Kamboja bisa tentram, terus dia Dihadiahi Kanjeng Putri Campa ya. Ini Putri Campa sendiri sebenarnya apakah memang salah satu keluarga keturunan atau bagaimana dari kerajaan Kamboja itu? Itu anak Raja Islam Kamboja. Anak Raja Islam Kamboja. Iya, iya. Boleh tahu nama rajanya waktu itu? Saya nggak tahu. Lupa ya. Lupa. Soalnya ibu sudah meninggal, mertua saya, apa ya sudah meninggal, saya nggak tahu. Jadi belum sempat diceritakan atau kelupaan? Iya. Mengenai keislaman nih, Iya. kan Prabu Brawijaya ini kan katanya, ya bukan katanya sih, menurut sejarahnya kan memang raja terakhir Iya. dari Majapahit. Nah, di masa-masa akhirnya Prabu Brawijaya ini masuknya Islam di kerajaan Majapahit, dari kisah turun temurun yang ibu dapatkan lagi seperti apa itu? Ya, ini Gusti Prabu Brawijaya itu istri nikah sama Eyang Putri Cempo itu masih agamanya agamanya masih Jawa. Jawa ya? Iya. Lah, yang Putri Cempo itu dari Kamboja itu anak Raja Islam. Nah, terus dia punya anak Raden Patah. Raden Patah sudah besar menduduki agama Islam, raja agama Islam. Terus dia diislamkan. Sebetulnya dia itu tidak mau, dipikir-pikir perang kalah musuh anak, menang ya musuh anak. Jadi dia itu menyerahkan diri. Ya wis Raden Patah, ya wis ngene wae, aku tak nganut karo awakmu. Terus setelah itu, setelah dipotong rambutnya, dia terus kayak malu sama orang Mojopahit, dia melarikan diri ke Gunung. Jadi muksanya di sana, tapi enggak musa, itu cuma dia itu bertapa. Prabu. Iya, nah setelah dia sudah tua, mau meninggal, minta dijadikan satu sama Eyang Putri Cempo ini. Sebab apa? Istri 5 itu yang punya anak cuma Eyang Putri Cempo ini. Satu-satunya yang punya anak ya ini. Jadi dibagi dari awal sampai akhir. Artinya Prabu Brawijaya menikah dengan Putri Campa ini atau Putri Cempo ya, itu sudah masuk Islam dulu atau belum? Belum. Setelah dia itu nikah sama yang Putri Cempo. Putri Cempo itu anak Raja Islam, tapi Gusti Prabu Brawijaya itu belum. Nah, setelah dia mempunyai anaknya namanya Raden Patah itu, dia menduduki raja agama Islam di Demak. Ya, setelah sudah menduduki agama Islam, bapaknya diislamkan. Berikut dengan kerajaan selanjutnya. Dulur Ngeri itu tadi sedikit cerita mengenai tentang Putri Campa bersama dengan Prabu Brawijaya di Trowulan Mojokerto ini. Dan Dulur Ngeri kalau berkenan untuk berziarah ke sini, maka sesungguhnya ya seperti pada umumnya kalau ini bicara tentang agama, maka di Putri Campa ini tidak perlu khawatir karena di akhir hayat sampai akhir hayatnya pun Putri Campa merupakan seorang wanita Islam, seorang putri dari kerajaan Kamboja, dan Prabu Brawijaya juga sendiri mendekati akhir hayatnya juga sudah masuk Islam.
Itu sedikit cerita yang bisa kita dapat dari juru kunci yang ada di makam ini. Dan terkait akurasi kisah sejarahnya, kemungkinan besar Putri Campa itu memang yang ada di Trowulan ini, karena kalau saya sendiri meyakini dengan ada banyaknya peninggalan di sini, Bu, ya. Peninggalan terutama batu andesit yang ada yang sebagai penanda makam. Di situ tertulis tahun wafatnya Putri Campa bersama Prabu Brawijaya. Hanya saja tidak ada tanggalnya, Ibu, ya. Hanya tahunnya. Bu, untuk mengenai area ini sendiri, apakah ada hari-hari khusus nggak, Pak, untuk maksudnya ada upacara atau apa? Kalau upacara itu hari Suruh. Hanya di hari Suruh. Tanggal 1 Pakraman. Tapi mesti ramai, Bu. Dan itu pasti banyak orang di sini. Nah, kalau dari pemerintahan sendiri bagaimana? Ada perhatian khusus nggak untuk situs makam? Belum. Dari persoalan aja. Rata-rata dari peziarah itu. Tapi kok di sana sudah ada plakat Iya, diakui sama bahwa di sini ada situs sejarah, ya. Jadi sedikit pesan aja untuk mohon maaf ngapunten untuk pemerintahan di Kabupaten Mojokerto, kalaupun memang masih diragukan, bisa dilakukan riset mengenai keberadaan makam ini sehingga nantinya bisa menjadi cagar budaya atau situs bersejarah yang bisa kemudian untuk dijadikan objek wisata. Namun ya, jika menurut dari keterangan Ibu tadi barusan, karena di sini banyak diyakini oleh warga masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, sehingga banyak dilakukan ziarah oleh orang-orang yang meyakini tentang Prabu Brawijaya dan Nyai Compo ini, tentang ya salah satunya beberapa hal yang paling diyakini adalah kekeramatannya, karomahnya, hal-hal apa sajalah yang bisa dijadikan sebagai edukasi. Tapi kalau untuk saya sendiri secara pribadi lebih cenderung kepada kisah sejarah yang berada pada diri Nyai Ratu Compo dan Prabu Brawijaya. Karena biar bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya sejarah di masa lalu. Oke, Dulur Ngari, demikian sedikit informasi yang bisa kita gali bersama Ibu Siti Mariam, juru kunci, istrinya Pak Afandi. Nah, nanti kalau Dulur Ngari berkesempatan di sini bisa bertemu dengan Pak Afandi atau Ibu Siti Mariam di sini. Jadi demikian, terima kasih, sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Salam Jibril Art.